Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Ini video yang kalian mau kan, gua ngerakit pakai graphic card 2 jutaan. Oke. Nah, di tangan gue sekarang ada satu buah graphic card dari Venom RX ya. Ini adalah Venom RX GTX 1650M yang 4 GB ya. Bang Gani, ini 1650-nya M, dia kan M-nya mobile. Kenapa nggak 1650 biasa aja? Oke. Kunci utamanya di sini, teman-teman. Ya, garansi 2 tahun. Kalau sekarang teman-teman nyari GTX 1650, itu udah nggak ada yang garansi, guys. Kalian nyari udah nggak ada yang garansi, pasti dapetnya bekas. Gua pribadi, ini balik lagi ya, preferensi masing-masing. Lu boleh setuju sama gua, boleh enggak. Buat gua pribadi, misalkan gua mau mengeluarkan uang 1-2 jutaan untuk graphic card, kalau disuruh milih 1650 bekas atau 1650M-nya Venom, gue kayaknya akan ngambil yang ini. Jelas, karena garansi 2 tahun. Biar apa? Biar gue tenang selama 2 tahun. Anggaplah ini kan harganya 1,9 teman-teman sampai 2 jutaan ya. Kalau pakai promo mungkin bisa 1,8 lah kalau kalian beli di marketplace. Anggaplah gue keluar 1,9 atau 2 jutaan teman-teman ya. Dalam kondisi ekonomi kayak gini, kayaknya gue lebih baik milih tenang selama 2 tahun deh. Kalaupun nanti ada bermasalah atau apa, kan gue bisa garansi teman-teman. Venom RX ini kan distributornya Asia Raya. Asia Raya tuh yang megang Deepcool, yang megang Zotac. Tuh, itu satu distributor yang sama. Distributornya resmi. Coba lu misalkan beli bekas, lalu apes, garansi persoal 7 hari atau 30 hari. Hari ke-50 apes, nangis kalian nanti. Tapi balik lagi terserah, karena tiap orang ada yang suka gambling, ada yang pengen main aman kayak gua sangat pengen main aman. Jadi gue butuh yang garansi seperti ini. Nah, sekali lagi ya, ini 1650M. Dia itu memang graphic card untuk mobile, teman-teman ya. Atau tadinya tuh untuk laptop, tapi dibikin gimana caranya gue kan nggak ngerti juga ya sama Venom. Sampai akhirnya bisa kompatibel untuk PC, teman-teman. Jadi jadilah si ini nih, si 1650M ini. Sekarang gue akan pasang sama komponen yang ada di gue ya. Gue akan cobain sama DDR5 teman-teman. Nanti akan ada DDR4 juga, tapi sekarang sama yang DDR5 dulu pakai i5 Gen 13 sama DDR5 teman-teman, sama 1650M ya. Jadi kita akan coba jajal 1650M ini enak atau tidak. Kalau misalkan kalian beli di 2026, oke, setidaknya dia garansi. Ini dia guys ya, graphic cardnya Venom RX 1650M 4 GB, garansi 2 tahun. Untuk graphic cardnya dia simpel teman-teman tuh. Nggak pakai power pin lagi. Dan khas ya, Asia Raya segel garansinya kayak gini. Yang ada emot senyum warna hijaunya ya, garansi 2 tahun. Oke, daripada Amsyong teman-teman, ambil bekas mending ambil baru. Ini kita tinggal masukin ke sini aja. BTW ini untuk speknya tadi udah gue sebut ya. Ini B760 i5 Gen 13. Ya benar, B760 sama i5 13. Mana ini? RAM-nya 2x16. Saya ingat gue 2x16. Mana ini lubang bautnya? Kenapa tidak pas? Begini guys harusnya. Masa kagok ya masangna. Kenapa jadi kagok? Nah, itu dia Blay. Udah satu baut, sama ini kita tinggal tutup. Sip, udah deh. Mari kita nyalain sekarang. Udah dicolok-colokin, langsung kita nyalain ya. Ini tombolnya di belakang guys. Nah, PC-nya sudah nyala, kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Oh ya guys, ini gue pakai DisplayPort ya untuk nyolokin ke monitornya. Dan di sini kalau teman-teman pengen download drivernya, kalian bisa search aja Venom RX 1650M. Nanti scroll ke bawah, cari website yang Venom teman-teman ya. Nih, karena drivernya disediakan di websitenya. Kayak driver and software. Nah, di sini kategorinya bisa pilih driver. Nanti scroll ke bawah, ada NVIDIA Graphic Driver ya. Untuk 1650M, kalau udah klik download ya. Nanti kalau misalnya udah ke download, kalian bisa tinggal install aja. Kalau untuk install driver mah ini kalau udah kebuka ya, setelah di download tinggal di agree,
Lalu next aja guys, tinggal tungguin sampai selesai. Nanti terkadang layar akan flicker, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nanti tinggal kedip, terus dia akan nyala lagi kayak gini. Kalau udah kayak gitu tinggal teman-teman nikmati dan pakai aja. Udah selesai. Install driver mah gampang guys, dari dulu juga kayak gitu. Driver terbaru sudah diinstal teman-teman ya, dan di sini udah kebaca 1650 ya. Jadi ini resmi ya teman-teman ya, 1650-nya bukan yang VGA KW atau kayak gimana-gimana, karena kita udah tahu ya kalau misalnya VGA KW di GPU-Z nanti ada logo segitiga kuningnya. Ini mah emang resmi 1650 tuh ya, tuh 4 GB GDDR6 ya, buat suhu idle di 30-an derajat ya, di bawah 85 jauh banget ini mah. Jadi masih aman banget walau satu fan ya. Daya juga ini tuh irit guys, 50 40-an watt naik turun ya, karena gue pakai i5 Gen 13 aja sama 1650 ini masih irit teman-teman. Kita akan stress GPU-nya selama 1 menit ya pakai AIDA 64. Kita akan jalan 1 menit. Oke. Dan kita akan tungguin sampai dia kelar ya. Dan di sini kalau suhu juga dia naik tuh ke 44 derajat ya. Kita lihat maksimalnya berapa setelah 1 menit ya. Sudah mau 1 menit teman-teman ya. Di sini suhu tertinggi di 49 ya. Oke, udah 1 menit. Kita stop. Nah, nanti dia akan suhunya turun lagi tuh guys, tuh 40-an tuh. Oke, tertinggi di 50. Ah, ini mah masih aman teman-teman. Masih di bawah 85, jauh lah pokoknya. Habis ini gue akan benchmark teman-teman ya, tapi untuk benchmark gue akan jalanin di 1080p aja teman-teman ya. Gue nggak tega kalau harus di 2K, karena 1650 biasanya di 1080p itu udah lebih dari cukup. Bahkan waktu awal-awal gue rakit ya, starter pack awal ngerakit itu kayak i3 Gen 9, i3 Gen 10 sama 1650. Lu udah punya 1650 gaming streaming editing untuk start banget baru mulai, itu menurut gue sudah cukup. Oke teman-teman, sekarang tinggal nikmati hasil benchmarknya ya.
Kita udah selesai teman-teman ya, dan untuk hasil benchmark buat gue sih udah aman banget ya. Kita tes di 1080p high, tadi Wukong dapat 50 sampai 60-an fps, terus juga RDR dapat 30 sampai 40-an fps. Ini masih aman banget. Suhu juga tertinggi di 58 derajat ya. Dari tadi turun ke 40-50-an derajat, naik turunnya seperti itu. Masih jauh di bawah 85, jadi suhu aman banget. Buat daya, ini kan ide 50-an watt ya, naik turun. Tadi pas full load main game di 130-an watt ya, 120, 130 itu masih irit banget. Magicom kalian aja 700 watt guys. Jadi PC kayak gini pakai 1650 irit-irit aja, dan performanya menurut gua udah aman banget sih guys. Yang penting lu punya graphic cardnya baru, garansi resmi, lu nggak pusing apakah nanti ada masalah atau kayak gimana, tinggal garansi aja. Intinya 2 tahun lu tenang dari distributor Asia Raya teman-teman ya. Jadi daripada ngambil bekas, udah lah guys ngambil baru kayak gini aja ya. Menurut gue sih lebih make sense seperti itu. Oke, di video kali ini kita sampai sini aja. Kalau teman-teman minat sama graphic cardnya, nanti kalian tinggal check out aja, udah gua taruh di keranjang sama di deskripsi. Next video akan ada rakitan pakai H110 dan H510 dengan prosesornya ini apa nih, i5 10400F sama i5 8500 ya. Oke, dan DDR5 udah, nanti besok ada DDR4-nya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Sekali lagi, kalau minat, linknya ada di keranjang. Linknya ada di keranjang. Linknya ada di deskripsi, sama kalau kalian mau klik keranjang juga boleh. Nah, itu maksudnya ya.